Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amala Ratri-Nugraheni, NPM saya 2317051007. Di video kali ini saya akan membuat tugas kuis 1 teori bahasa dan automata yang berjudul konversi mesin Moore dan mesin Mili. Untuk pengertian mesin Moore itu sendiri adalah dalam teori komputasi sebagai prinsip dasar komputer, mesin Moore adalah otomasi fase berhingga atau finite state automaton, di mana keluarannya ditentukan hanya oleh fase saat itu dan tidak terpengaruh oleh bagian masukan atau input. Diagram fase atau state diagram dari mesin Moore memiliki sinyal keluaran untuk masing-masing fase. Hal ini berbeda dengan mesin Mili yang mempunyai keluaran untuk tiap transisinya. Nama Moore diambil dari Edward F. Moore, seorang ilmuwan komputer dan perintis mesin fase yang menulis karangan Gedanken Experiments on Sequential Machines. Sedangkan untuk pengertian mesin Mili itu sendiri merupakan otomasi fase berhingga atau finite state automaton atau finite state transducer yang menghasilkan keluaran berdasarkan fase saat itu dan bagian masukan atau input. Dalam hal ini, diagram fase atau state diagram dari mesin Mili memiliki sinyal masukan dan sinyal keluaran untuk tiap transisi. Prinsip ini berbeda dengan mesin Moore yang hanya menghasilkan keluaran atau output pada tiap fase. Nama Mili itu sendiri diambil dari G.H. Mili, seorang perintis mesin fase atau state machine yang menulis karangan A Method for Synthesizing Sequential Circuits pada tahun 1955. Ini merupakan contoh dari diagram fase dari mesin Mili yang sederhana. Lalu di sini terdapat automata hingga mungkin memiliki keluaran yang sesuai dengan setiap transisi. Ada dua jenis mesinnya, itu keadaan hingga yang menghasilkan keluaran. Yang pertama mesin Mili, yang kedua mesin Moore. Untuk mesin Mili adalah FSM yang keluarannya bergantung pada kondisi saat ini serta masukan saat ini. Ini dapat dijelaskan dengan 6 tupel, yaitu Q adalah sekumpulan negara yang terbatas, lalu sigma adalah seperangkat simbol terbatas yang disebut alfabet masukan, lalu untuk O adalah seperangkat simbol terbatas yang disebut alfabet keluaran, lalu untuk delta adalah fungsi transisi masukan di mana Q dan sigma itu menghasilkan Q. Untuk X adalah fungsi transisi keluaran di mana Q dan sigma itu hasilnya O. Untuk Q0 adalah keadaan di mana keadaan awal dari mana input diproses. Untuk Q0 ekivalen dengan Q. Lalu di sini terdapat tabel status dari mesin Mili. Keadaan sekarang itu A, lalu kita masukkan 0 menjadi B, keluarannya X1, lalu kita masukkan 1 menjadi C, keluarannya X1, lalu keadaan sekarangnya B, kita masukkan 0, hasilnya B, keluarannya X2, kita masukkan 1, hasilnya D, keluarannya X3, lalu keadaan sekarangnya C, masukannya 0, menghasilkan D, keluarannya X3, masukkan 1, menghasilkan C, keluarannya X1, lalu keadaan sekarang D, masukannya 0, hasilnya D, lalu keluarannya X3, lalu untuk masukkan 1, negaranya D, lalu keluarannya X2. Lalu di sini terdapat contoh diagram dari status mesin Mili di tabel ini. Lalu di sini diawali oleh state kosong, lalu diberi inputan 0, menghasilkan B, lalu diberi inputan 0 lagi, menghasilkan B, diberi inputan 1 menuju state kosong, lalu diberi inputan 0 atau X3 atau 1, kembali ke diri sendiri. Lalu dari state awal ini diberi inputan 1, lalu ini diberi inputan 1, kembali ke diri sendiri lagi, lalu ini diberi inputan 0,
menuju ke sini. Ini merupakan final state-nya. Lalu untuk mesin Moore itu FSM yang keluarnya hanya bergantung pada kondisi saat ini. Mesin Moore dapat dijelaskan dengan 6 tupel. Tupelnya kurang lebih sama dengan mesin Milli yang tadi. Lalu di sini terdapat tabel dari status mesin Moore. Keadaan sekarangnya 0, keadaan sekarangnya itu A, lalu diberi kemasukan 0, status berikutnya B, diberi masukan 1, statusnya C, keluarannya X2. Lalu B diberi masukan 0, hasilnya B, diberi masukan 1, hasilnya D, lalu keluarannya X1. Lalu keadaan sekarangnya C, diberi masukan 0, hasilnya C, lalu diberi masukan 1, statusnya D, lalu keluarannya X2. Lalu untuk D, diberi masukan 0 itu D, diberi masukan 1 itu D, lalu untuk keluarannya itu X3. Lalu dari tabel ini yang baru saya sebutkan, dibuat contoh diagramnya. Lalu yang pertama kita dari state awal yaitu A atau X2, diberi masukan 0 itu B, diberi masukan 1 itu C. Lalu dari sini state B ini diberi masukannya 0 ke dirinya sendiri. Lalu diberi masukan 1 itu ke state D. Lalu dari state D ini diberi masukan 0 atau 1 itu ke D lagi. Lalu dari yang sini state C diberi inputan 1 itu kembali ke C. Lalu diberi inputan 0 ya menuju ke D. Lalu di sini terdapat perbedaan dari mesin Milli dan mesin Moore. Lalu untuk mesin Milli itu keluaran tergantung pada keadaan sekarang dan masukan saat ini. Lalu mesin Moore itu keluarannya hanya bergantung pada keadaan saat ini. Lalu mesin Milli secara umum ia memiliki status yang lebih sedikit daripada mesin Moore. Lalu untuk mesin Moore itu memiliki lebih banyak status daripada Milli mesin. Lalu ini nilai fungsinya merupakan fungsi transisi dan perubahan. Ketika logika masukan pada keadaan sekarang dilakukan, lalu untuk mesin Moore, nilai fungsi keluarannya itu fungsi dari keadaan saat ini dan perubahan di tepi jam setiap kali terjadi perubahan keadaan. Lalu untuk mesin Milli itu bereaksi lebih cepat terhadap input. Mereka umumnya bereaksi dalam siklus jam yang sama. Di mesin Moore lebih banyak logika diperlukan untuk memecahkan kode output yang menghasilkan lebih banyak penundaan sirkuit. Mereka umumnya bereaksi 1 siklus jam kemudian. Lalu di sini terdapat inputnya itu mesin Moore, outputnya mesin Milli. Step 1 itu ambil format tabel transisi mesin Milli-nya kosong, lalu salin semua status transisi mesin Moore ke dalam format tabel ini. Lalu periksa status ini dan output yang sesuai di tabel status mesin Moore. Jika output key I status adalah M, salin ke kolom output dari tabel status Milli mesin dimanapun key I muncul di status berikutnya. Contohnya itu sebagai berikut. Keadaan sekarangnya itu A, lalu diberi inputan 0, itu menuju ke D, diberi inputan 1 itu B, keluarannya itu 1. Lalu
state B diberi inputan 0, itu menuju ke status sebuah, lalu diberi inputan 1 menuju D, keluarannya 0, lalu keadaan sekarangnya itu C, diberi inputan 0 itu C, lalu diberi inputan 1 itu C, keluarannya 0, lalu untuk keadaan sekarang D, status berikutnya itu menuju diberi inputan 0 itu B, diberi inputan 1 itu sebuah, lalu keluarannya itu 1, lalu uh, menerapkan algoritma 4 untuk mengubah menjadi mesin mili. Nah, di sini dia sama saja seperti mesin Moore, hanya saja di keluarannya itu tidak ada atau kosong. Lalu terdapat step 3. Step 1 dan 2 itu di masing-masing inputan itu memiliki keluarannya masing-masing, namun masih kosong. Lalu di step ketiga baru kita masukkan keluaran dari masing-masing inputan. Untuk inputan 0 itu ada 1, 1, 0, 0. Untuk inputan 1 itu ada 0, 1, 0, 1. Lalu di sini terdapat mengubah mesin mili ke mesin Moore. Inputannya itu mesin mili, untuk outputnya mesin Moore. Step 1 tuh hitung jumlah output yang berbeda untuk setiap status atau key yang tersedia dalam tabel status mesin mili. Ini tabelnya. Lalu step yang kedua itu jika semua keluaran KI sama, salin status KI jika ia memiliki N keluaran yang berbeda, bagi KI menjadi N status sebagai KI di mana N itu 0, 1, 2. Lalu untuk step 3 itu jika keluaran dari keadaan awal adalah 1, masukkan keadaan awal baru di awal yang memberikan 0 keluaran. Lalu di sini terdapat contoh dari tabel mesin mili, yaitu untuk keadaan awalnya itu A, diberi inputan 0 menuju ke D, keluarannya 0, lalu diberi inputan 1 itu B, keluarannya 1, lalu keadaannya B, diberi inputan 0 itu sebuah, keluarannya 1, diberi inputan 1 itu D, keluarannya 0, lalu untuk state C, diberi inputan 0 itu C, keluarannya 1, untuk diberi inputan 1 itu keluaran statusnya C, keluarannya 0, untuk D diberi inputan 0 itu B, keluarannya 0, statusnya itu sebuah, lalu keluarannya 1. Lalu sini status A dan D hanya memberikan 1 dan 0 output, jadi kami mempertahankan status A dan D, tetapi status B dan C menghasilkan keluaran yang berbeda 1 dan 0, jadi kami membagi B ke B0, B1 dan C ke C0, C1. Contoh tabelnya seperti ini. Lalu sini terdapat penjelasan lagi. Ini penjelasannya sama seperti sebelumnya. Lalu terdapat hubungan antara mesin Moore dan mesin mili. Karena keduanya adalah sebuah final state mesin, keduanya dapat digunakan untuk membaca bahasa regular. Semua mesin Moore setara dengan mesin mili dengan state, transisi, dan output yang sama. Namun tidak semua mesin mili dapat dikonversi menjadi mesin Moore yang setara. Beberapa dapat dikonversi menjadi mesin Moore yang hampir setara dengan output yang bergeser dalam satu waktu. Hal ini disebabkan oleh cara state dihubungkan dengan transisi untuk membentuk input dan output. Perlu diketahui bahwa tidak semua lintasan sekuensial dapat
diimplementasikan menggunakan mesin Mili, beberapa hanya bisa diimplementasikan menjadi mesin Moore. Perbedaannya itu pada mesin Moore, setiap state dinyatakan sebagai output, pada mesin Mili setiap transisi dinyatakan nilai output. Perbandingannya itu, mesin Mili memiliki state yang lebih sedikit, mesin Moore lebih aman digunakan karena output berubah pada satu siklus. Pada mesin Mili, perubahan input dapat langsung merubah output. Hal ini dapat menyebabkan dua mesin yang terhubung menjadi tidak sinkron. Mesin Mili bereaksi lebih cepat pada input karena bereaksi dalam satu siklus. Pada mesin Moore, beberapa logika perlu diproses pada state untuk menjadi output. Lalu di sini terdapat beberapa gambar dari mesin Moore itu sendiri. Lalu ini terdapat contoh dari diagram mesin Mili. Lalu di sini terdapat beberapa contohnya tuh ini sama saja penjelasannya. Lalu di sini terdapat teorema. Setiap mesin Moore dapat diubah menjadi mesin Mili yang menghasilkan output yang sama. Setiap panah yang menuju suatu state pada mesin Moore akan menjadi panah dengan output sama dengan output state pada mesin Mili. Di sini terdapat contoh dari mesin Moore, lalu diubah menjadi mesin Mili. Lalu contohnya sama saja seperti sebelumnya. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.